Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tashil Fathul Mu'in ya. Saya menyebutnya Tashil Fathul Mu'in, namanya Qurratul Ain fit Tashili wa Takmilah li Al-Fadhi Fathul Mu'in. Nah, karangan Ustadz Abdurrahim bin Abdul Mughni Al-Indonesi. Alhamdulillah, ini bacaan ketiga ya. Masih tentang kehidupan Imam Syafi'i rahimahullah. Judulnya halaman 6 ya. Talabuhu lil ilmi, mencarinya Imam Syafi'i bagi ilmu, wa manzilatuhul ilmiyah, kedudukannya Imam Syafi'i yang ilmiah. Kedudukan ilmu beliau, bagaimana pandangan para ulama terhadap beliau ya. Hafidha imamunal Qur'an, telah menghafal oleh imam kita Al-Qur'an, wa huwa ibnu sab'i sinin, dan dianya beliau itu anak yang berumur 7 tahun. 7 tahun beliau sudah hafal, sudah khatam hafal Qur'an maksudnya. Bukan baru memulai. Wajawadahu ala muqri Makkatal kabir, dan mentajwidkan, memperbagus ianya beliau akannya Quran. Maksud memperbagus ianya beliau akan Quran, membaca cara baca Quran, qiraah maksudnya. Kepada seorang ahli qiraah di Mekah. Al-Kabir, seorang ahli qiraah yang besar, ulama besar. Siapa beliau? Ismail Labni. Ya, Ismail Labni Konstantin. Ini ibni kelihatannya kita baca kan. Karena Ismail ini badal kepada Mukri, kepada seorang ahli qiraah di Mekah. Siapa beliau? Atau ya, Ismail Labni ya, Ismail anak Konstantin. Wa akhadha tafsirahu min ulama'i Makkah. Mengambil ianya Imam Syafi'i akan penafsirannya Quran dari ulama-ulama Mekah. Alladzina warasuhu, ulama Mekah alladzina, yang mewarisi oleh mereka ulama Mekah akannya tafsir Quran an terjumanil Quran, dari ahli terjemah Al-Quran. Ini maksudnya Ibnu Abbas. Jadi Imam Syafi'i ini mengambil ilmu tafsir dari ulama-ulama Mekah. Yang ulama Mekah itu mendapatkan ilmu tafsir tersebut dari terjumanil Quran wa mufassirihi, dan dari penafsirnya Quran. Siapa yang dimaksud? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas ini atau Abdullah bin Abbas punya gelar Tarjumanul Quran, penerjemah Quran. Ya. Beliau orang yang didoakan oleh Nabi ya, sahabat kecil namanya. Nabi dalam satu hadis mendoakan kepada, berdoa, Allahumma allimhu, Allahumma faqihu fiddin wa allimhumut ta'wil ya. Nah ini. Summat tajaha ba'da hifdzil Qur'ana listihfadhi ahadisi Rasulillah. Kemudian menghadap ianya Imam Syafi'i, sesudah hafalnya Imam Syafi'i akan Quran, menghadap ke mana? Listihfadhi, untuk menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu, dan ada ianya Imam Syafi'i itu berkata ianya beliau, hafidtul Qur'ana, aku telah menghafal akan Quran. Fama alimtu annahu marrabi harfun, maka tidak aku ketahui bahwa sungguh hal dan syai'an telah lewat dengan diriku oleh satu huruf, illa, melainkan waqad alimtul makna fihi wal murada, melainkan sungguh aku mengetahui akan makna padanya huruf dan akan muradnya. Artinya kata beliau telah menghafal Quran, tahu semua arti setiap kalimat, setiap huruf yang ada dalam Al-Quran, tahu maknanya, tahu maksudnya. Ma khala harfaini, selain dua huruf. Ada dua huruf, maksudnya dua kalimat yang beliau nggak tahu maksudnya. Ahduhuma, salah satu dari keduanya dua huruf, dua kalimat, itu dasaha wasani. Yang kedua wa abba. Riwayat ini juga pernah kita dengar berkenaan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ketika ditanya tentang arti wa abba, beliau menyatakan tidak tahu. Waqad aula'a mundu hadasati sinnihi bil arabiyah. Dan sungguh aula'a itu suka banget. Dan sungguh suka banget dianya Imam Syafi'i mundu hadasati, semenjak baru usianya, semenjak kecilnya maksudnya, atau semenjak mudanya.
Dan sungguh menyukai ianya Imam Syafi'i semenjak baru usianya, suka terhadap apa? Bil Arabiyah, suka bahasa Arab. Farahala ilal badiyah, maka pergi ianya Imam Syafi'i ke kampung-kampung. Yatlubun nahwa, mempelajari ia akan ilmu nahwu, wal adaba, ilmu adab. Jadi ilmu adab ini maksudnya ilmu balaghah, ma'ani, bayan. Wa syi'ra, dan akan ilmu syair. Wal lughah, dan akan ilmu bahasa ya. Lughah artinya bahasa murni, satu kata mengandung makna apa. Kalau bahasa kampung Arab itu masih murni, belum tercampur dengan orang-orang yang di luar Arab. Asyrina sanatan. Jadi berangkat beliau ke kampung-kampung mencari nahwu, mencari ilmu adab, syair, bahasa selama 20 tahun. Walazama Huzailan, dan mulazamah Imam Syafi'i akan Huzail. Huzail ini nama kabilah Huzail. Mulazamah Imam Syafi'i akan Bani Huzail ya. Asyara sanawat, selama 10 tahun. 10 tahun tinggal di kabilah Huzail. Yata'allamu kalamaha, mempelajari Imam Syafi'i akan kalamnya Huzail. Wa fununa adabiha, dan akan berbagai macam bidang adab-adabnya Huzail. Wa kanat afsahal Arab, dan ada ianya Huzail itu afsahal Arab, yang paling fasihnya dari orang Arab. Jadi Huzail ini orang Arab juga, cuma Arab paling fasih. Fabaraza, maka tampak ianya Imam Syafi'i. Fabaraza, muncul ya. Muncul. Wa nabagha, dan pinter ia. Fil lughatil Arabiyah, dalam bahasa Arab. Wa huwa gulamun, dan dianya Imam Syafi'i itu masih bujang ya, masih muda, masih kecil udah pinter bahasa Arab. Memang orang Arab kan. Jadi pinter bahasa Arab dalam arti pinter logatnya, pinter nahunya, adabnya, syairnya, itu maksud. Wa hubbiba ilaihi ar-ramyu, dan dibuat suka kepadanya Imam Syafi'i akan ar-ramyu. Ramyu melempar, memanah. Artinya beliau suka memanah juga. Hatta faqal aqran, hingga mengatasi ia akan teman-teman. Faqa maksudnya meninggi. Hingga beliau bisa berada di atas teman-teman beliau di bidang ahli memanah. Hatta faqa, hingga tinggi ianya beliau akan teman-temannya. Muncul maksudnya, tampil ya. Wasara yusibu minal asyrati tis'ah. Jadi ianya Imam Syafi'i itu yusibu. Yusibu artinya tepat sasaran ia. Dari 10 kali memanah akan 9. Kalau beliau memanah 10 kali, itu 9 kalinya tepat sasaran, paling meleset 1 kali. Itu makna yusibu. Ada ianya Imam Syafi'i itu yusibu, tepat sasaran ia. Dari 10 lemparan 9. Wa fi Makkah kana yataraddadu 'alal masjid, dan di Mekah ada ianya Imam Syafi'i itu yataraddadu. Mondar-mandir ia ke masjid, selalu ke masjid. Yasma'u minal ulama, mendengar ianya imam dari para ulama, bisyaghafin syadid, dengan kerinduan yang sangat. Jadi syaghaf ini cinta banget ya. Kayak kisah Zulaikha dalam surat Yusuf. Qad syaghafaha hubba. Hati Zulaikha itu sudah dipenuhi oleh cinta, sehingga dia menggoda Nabi Yusuf. Jadi syaghaf itu cinta banget lah kita artikan ya. Jadi beliau mondar-mandir ke masjid, mendengar dari karam para ulama, bisyaghafin syadid, dengan keinginan yang besar. Wa kana fi dhaikil 'aishi, dan ada ianya Imam Syafi'i itu dalam kesempitan hidup. Hidupnya sempit, miskin, namun semangat belajarnya tinggi. Bagaimana kemiskinan Imam Syafi'i? Bihaitsu la yajidu samanal waraq. Dengan sekira-kira tidak mendapati ianya Imam Syafi'i akan biaya kertas. Samanal warak, akan harga kertas. Harga kertas. Kertas alladzi yudawwinu, yang akan menulis ia, yang akan mengarang ia alaihi, di atasnya kertas. Jadi kemiskinan beliau itu tergambar dalam nggak sanggup beli kertas untuk menulis. Begitu pedihnya. Karena nggak punya uang untuk beli kertas segala macam, fakana ya'midu. Maka ada ya beliau itu sengaja ia kepada iltiqatil idham, kepada memungut. Iltiqat ini mengambil ya. Laqit, sesuatu yang terjatuh. Iltiqat mengambil. Sengaja ia kepada mengambil tulang-tulang. Wal khazafi, tembikar-tembikar. Wa nahwiha, dan seumpamanya tembikar tulang apa aja. Liyaktuba alaiha, supaya menulis ianya beliau alaiha, di atasnya. Tulang-tulang dan tembikar. Nggak punya kertas. Lagian juga kertas mungkin di waktu itu masih mahal mungkin ya. Belum ada pabrik kertas. Kertas masih dibuat secara manual.
Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, adalah Imam Syafi'i itu berkata, ya beliau. Apa kata beliau? Ma aflaha fil ilmi illa man talabahu fil qillah. Tidak beruntung dalam ilmu kecuali oleh man fa'il aflaha. Tidak beruntung dalam masalah ilmu kecuali orang-orang yang mencari ia akannya ilmu dalam kekurangan, fil qillah. Kata Imam Syafi'i, nggak akan sukses dalam belajar kecuali orang-orang yang mencari ilmu dalam keadaan sempit, prihatin. Nah, kalau orang hidupnya mewah kemudian belajar mungkin nggak tahu juga ya. Kalau zaman sekarang memang butuh banget kepada bekal. Tanpa bekal kita nggak bisa belajar sekarang. Semuanya biaya dan biaya. Dari zaman dulu juga kata Imam Syafi'i, memang perlu biaya. Tapi kalau kebanyakan biaya juga orang jadi lalai ya. Imam Syafi'i menyatakan, kesuksesan didapat di bidang pengetahuan oleh orang-orang yang mencarinya dalam kehidupan sempit, prihatin. Sehingga mungkin karena keprihatinnya jadi serius banget ya, pengen berubah. Walakat kuntu, masih kata Imam Syafi'i, walakat kuntu atlubu samanal karatis. Dan sungguh adalah aku mencari akan harga-harga kertas, biaya untuk membeli kertas, fata'asar alayya. Maka sukar ianya harga kertas itu di atasku. Aku mencari uang untuk membeli kertas pun nggak dapat. Walam yakun kat tajawazal khamisata asyara. Dan tidak ada ianya imam itu sungguh melewati ia akan 15 min umurihi, dari umurnya imam. Hina sara ustaduhu, ketika jadilah ustadznya imam. Siapa ustadz Imam Syafi'i? Yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji. Siapa Muslim bin Khalid ini? Imamu ahli Makkah. Imamnya penduduk Mekah, wa muftiha, dan muftinya Mekah itu yaqul. Nah, ini mu'taradah ini. Jadi kita artikan, tidak ada ianya imam, itu sungguh melewati ia akan 15 dari umurnya imam, ketika jadilah ustadznya beliau, itu yaqulu, berkata ianya ustadz baginya beliau. Ya. Ketika guru Imam Syafi'i, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Mufti Mekah, ketika imam ini berkata kepada Imam Syafi'i, artinya Imam Syafi'i dibolehkan untuk memberi fatwa, isi perkataan beliau nanti, ketika itu Imam Syafi'i umurnya belum melewati 15. Artinya masih muda, sudah jadi orang alim. Apa kata guru beliau kepada Imam Syafi'i? Afti ya Aba Abdillah, berfatwalah kamu wahai Abi Abdillah. Faqat wallahi ana laka. Maka sungguh, wallahi demi Allah, apanya yang sungguh? Ana, ini ana fi'il madhi. Ana, telah tiba bagi engkau antuftiya, oleh bahwa engkau memberi fatwa. Sudah tiba saatnya wahai Syafi'i untuk engkau memberi fatwa kepada umat. Ketika ucapan itu terjadi atau diucapkan oleh Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji kepada Imam Syafi'i umurnya belum lewat 15 tahun. Wa hakadha ijtama'a lahu fi Makkahal Mukarramah an-nubughu fil lughati wal fiqh wat tafsir. Dan demikianlah telah menyatu bagi Imam Syafi'i di Mekkah yang mulia oleh kecerdasan, nubuk kecerdasan dalam bahasa, dalam fikih dan dalam tafsir. Artinya ketika beliau umur 15 tahun di Mekkah itu beliau sudah pintar ya. Ahli lughat, sudah jadi fikih, ahli tafsir. Walakin himmatuhu fi talabil ilmi lam taqif bihi 'inda hadzal haddi. Tetapi bermula semangatnya imam dalam mencari ilmu itu tidak berhenti ianya himmah, lam taqif fa'ilnya himmah. Tetapi bermula semangatnya Imam Syafi'i dalam mencari ilmu itu tidak berhenti ianya himmah, ianya tekad. Tidak berhenti dengannya Imam Syafi'i 'inda hadzal haddi, di sisi ini batas. Namun beliau karena semangat banget belum merasa cukup, ilmunya belum cukup, akan belajar terus. Faqad jahada fi sabilih, maka sungguh telah berjuang ianya Imam Syafi'i di jalannya ilmu. Terus belajar. Fakana kasirat tirhal, maka ada ianya imam itu yang sering melakukan perjalanan. Kasirat tirhal itu banyak berangkat. Di mana ada guru beliau datangi. Fakanal ulama wal fuqaha fi dzalikal asri yashudduna rihal. Dan adalah para ulama dan para fuqaha pada demikian masa itu yashudduna rihal. Mereka mengikatkan akan kendaraan. Jadi mengikatkan kendaraan, maksudnya di sini menggerakkan oleh mereka akan kendaraan, ini kinayah ya. Kinayah menunjukkan suka melakukan perjalanan. Kayak hadis Nabi, la tusyaddur rihal illa ila salasati masyajidah kan? Tidaklah disusah payahkan untuk berjalan, artinya
kecuali ketiga masjid. Semua masjid nilainya sama kecuali 3 masjid, Masjid Mekah, Masjid Nabi, Masjidil Aqsa. Di mana dalam hadis Nabi menyatakan ada kelebihan khusus kalau kita sholat di sana. Karena itu boleh kita melakukan perjalanan untuk masjid yang 3 itu. Adapun masjid lain kalau untuk tamasya jalan-jalan boleh saja. Tapi kalau untuk khusus ibadah nggak ada nilai plusnya. Setiap masjid sama. Jadi dalam hadis itu bunyinya la tasyuddur rihal. Ini juga maksudnya adalah para ulama, para fuqaha pada masa itu mereka apa namanya? Yashuddunar rihal. Nah, bagaimana kita artikan? Menggerakkan oleh mereka akan kendaraannya. Artinya mereka berangkat ilal Madinah ke kota Madinah liyarau alimah supaya mereka bisa melihat akan alimnya Madinah. Al-masyhura seorang alim yang terkenal yaitu al-imama Imam Malik bin Anas, Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya begini ya. Ulama-ulama Mekah atau ulama-ulama dimanapun, ahli fikih dimanapun, mereka suka berangkat ya menuju Madinah. Karena pengen bertemu, pengen melihat alim Madinah yang terkenal yaitu Imam Malik. Pengen belajar berguru kepada Imam Malik. Ternyata ini juga diinginkan oleh Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i juga pengen ke Madinah. Wa kanal Imamu Malik adalah Imam Malik radhiyallahu anhu sahiba majlisin, itu pemilik majelis fil haramin nabawi, di haram Nabi, fi haramin Nabi di Madinah. Artinya Imam Malik itu pemilik majelis, artinya beliau mengajar di Masjid Nabi. Lam yatruk al khulafa'u babahu, tidak akan mengetuk oleh khulafah akan pintunya. Artinya para khalifah pun menghormati Imam Malik. Enggak berani sembarangan dengan Imam Malik, seorang tokoh yang dikagumi dan disegani. Tidak berani mengetuk oleh para khulafah akan pintunya Imam Malik. Wa yahsabuna hisabah, menghitung oleh mereka akan perhitungannya Imam Malik. Artinya mereka menghargai Imam Malik ya, memberi nilai ya, tokoh besar. Mungkin begitu maksudnya. Saya juga nggak terlalu paham juga kan. Soalnya kita ini belum pernah ke Arab ini, belum paham tentang seluk-beluk detail bahasa Arab. Ini lebih kepada menerjemahkan secara teks saja. Wa tarakat akhbarul imami Malik asma'a alimina wa imamina Syafi'i radhiyallahu. Dan datang tarakat ya. Tarikan jalan, ini tarakat datang. Datanglah oleh berita Imam Malik atau mengetuk juga boleh. Mengetuk oleh berita tentang Imam Malik akan pendengaran alim kita ini, imam kita ini Asy-Syafi'i. Artinya berita tentang kepopuleran Imam Malik ini sampai ke kuping Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendengar juga tentang bahwa di Madinah ada seorang alim besar. Fashtaqa li ru'yatihi, maka rindu ianya Imam Syafi'i li ru'yatihi untuk melihatnya Imam Malik. Wa talahafa li simai. Talahafa ini kalau di depannya ala biasanya artinya benci, menyesali. Talahafa ala, menyesali atas sesuatu. Tapi karena di depannya lam ini kelihatannya menyukai ya artinya. Fashtaka li ru'yatih, maka rindu ianya Imam Syafi'i untuk melihatnya Imam Malik. Wa talahafa rindu ia li sima'i ilmihi, untuk mendengarkan ilmunya Imam Malik. Jadi beliau pengen ketemu Imam Malik, pengen belajar. Cuma Imam Syafi'i ini luar biasa. Sebelum beliau bertemu Imam Malik, beliau pengen mempelajari dulu kitab Imam Malik. Nah, sebagai bahan kan. Bukan kayak kita berangkat belajar dari nol kadang ya. Tapi ini Imam Syafi'i ketika pengen ketemu Imam Malik, pengen belajar. Fahafidha kitabahul Muwatta. Maka menghafal ianya Imam Syafi'i akan kitabnya Imam Malik, yaitu kitab Muwatta ini. Termasuk kitab hadis yang paling tua ya. Walaupun ada juga beberapa kitab sebelumnya yang lebih tua lagi. Tapi kitab hadis yang paling tua yang terkenal ya kitab Muwatta ini. Berisi banyak hadis. Imam Syafi'i menghafalnya. Sesudah beliau menghafalnya, warahala ilal Madinah. Berangkat ianya Imam Syafi'i ke Madinah. Sampailah ke Madinah. Ternyata sampai di Madinah tidak mudah menemui Imam Malik. Imam Malik seorang ulama besar. Tentunya susah ditemui kan. Sama kayak sekarang mungkin di Indonesia kiai-kiai besar juga susah kadang. Atau karena sibuknya, atau mungkin karena jadwalnya padat, atau karena mungkin
dikelilingi oleh murid yang banyak, susah untuk kita berada di saf paling depan. Mungkin seperti itu. Wa hunaka lam yastati ayyadhfara bil wusul. Dan di sana tidak mampu ianya Imam Syafi'i akan bahwa yadhfara, akan bahwa beruntung ia atau menang ia bil wusuli untuk sampai ila babi Imam Malik, kepada pintu Imam Malik radhiyallahu an, illa ba'da la'in, kecuali sesudah la'in. La'in artinya masyakkah. Kecuali sesudah masyakkah. Apa namanya masyakkah? Sesudah beratnya, ya, sesudah beratnya usaha. Wajuhdin, ya, sesudah perjuangan. Artinya ketika Imam Syafi'i sampai ke Madinah, ternyata tidak mudah untuk menemui Imam Malik. Untuk sampai ke pintu Imam Malik aja susah, kecuali sesudah usaha yang berat. Ba'da la'in, ba'da masyakkah, sesudah melewati banyak rintangan, ya, baru bisa ketemu dengan Imam Malik. Ketika beliau ketemu dengan Imam Malik, fanadhara ilaihil imamu Malik, maka melihat kepadanya Imam Syafi'i oleh Imam Malik. Wa kanat lahu firasah, dan adalah baginya Imam Malik itu firasah. Jadi Imam Malik ini punya ilmu firasah, artinya bisa membaca kondisi kejiwaan seseorang. Ini tahu nih bakal jadi orang alim misalkan, ini jadi penjahat, ya kan? Ilmu jiwa, ya, apa psikolog. Fanadhara ilaihil imamu Malik, maka melihat kepadanya Imam Syafi'i oleh Imam Malik, dan adalah baginya Imam Malik itu firasah, yang kemudian juga nanti Imam Syafi'i juga ahli firasah. Faqala lahu, maka berkata ianya Imam Malik baginya Imam Syafi'i, ya Muhammad, wahai Muhammad, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah, wajtanibil ma'asiyah, tinggalkan olehmu akan maksiat. Takwa kamu kepada Allah, tinggalkan maksiat, kamu akan jadi orang. Fasayakunu laka sya'nun minasya', maka akan adalah bagimu itu satu sya'an dari sya'an. Artinya nanti engkau akan memiliki sesuatu yang lebih. Ya, itu firasat Imam Malik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Imam Malik menyatakan, Innallah azza wa jalla alqa ala qalbika nuran. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mencampakkan ia, telah menuangkan ia ke dalam hatimu, hai Muhammad, akan nur, cahaya. Fala tutfi'ahu bil ma'asi. Maka janganlah engkau memadamkan akannya cahaya itu dengan maksiat. Nah, ini dalam riwayat yang lain bunyinya seperti itu. Allah sudah mencampakkan nur ma'rifah ke dalam hatimu. Jangan sampai nur itu padam dengan kemaksiatan. Summa qala lahu, kemudian berkata ianya Imam Malik baginya Imam Syafi'i, idza ma ja'al ghadu taji'u wa yaji'u man yaqra'u laka. Idza ma ja'al ghadu, bila telah tibalah oleh besok, maksudnya besok hari, maziyadah. Apabila datanglah oleh esok hari, taji'u, engkau datang kemari, besok engkau balik lagi. Wa yaji'u may yaqra'u laka, dan akan datang orang-orang yang akan membaca ayat untukmu. Nanti saya akan menyiapkan seseorang yang akan membaca kitab saya kepadamu, kitab Muwatta. Itu kata Imam Malik. Karena Imam Syafi'i sudah menghafal kitab itu ketika di Mekah, faqala al-imam, maka berkatalah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ana qari'un, saya membaca. Artinya saya bisa membaca sendiri, guru, saya bisa membaca sendiri, enggak usah dibacakan. Ya, mungkin beliau perlu kepada penjelasan doang. Faqara'tu alaihil muwatta'ah hifdzan, maka aku pun membaca, kata Imam Syafi'i, maka aku pun membaca kepadanya Imam Malik akan kitab Muwatta' hifdzan, nisbah hafal. Saya membaca kitab Imam Malik Muwatta' itu secara menghafal, tanpa melihat kitab. Wal kitabu fi yadi, dan bermula kitab Muwatta' itu ada di tangan saya. Kitab saya pegang, saya membacanya lewat hafalan. Ini yang membuat Imam Malik kagum, takjub. Fakullama tahayyabtu Malikan, maka setiap kali aku membuat hebat. Tahayyab ini, ya, haba, ya, hebat, kagum. Maka setiap kali aku membuat kagum akan Malik. Wa aradtu an aqta'a, dan aku kepengen, aku berhenti aqta'a. A'jabahu, membuat takjub akannya Malik oleh husnu qiraati, oleh bagusnya qiraahku, wa i'rabi, dan bagusnya i'rabku. Setiap kali aku baca Imam Malik jadi kagum, ya. Aku pengen berhenti Imam Malik, jadi takjub tentang bagusnya bacaanku. Jadi ketika saya mau berhenti malah dilarang, nggak boleh berhenti. Fayaqulu, maka Imam Malik berkata, ya fata, wahai pemuda, zid, tambahkan, lanjutkanlah. Hatta qara'tu alaihi fi ayyamin yasirah, hingga aku baca akannya Muwatta' kepadanya Imam Malik fi ayyamin yasirah, dalam beberapa hari yang sedikit.
Hingga kitab Muwatta yang tebal itu saya baca dalam beberapa hari saja khatam di depan Imam Malik. Waqala, kemudian Imam Malik berkata, iyyaku ahadun yuflih, jika adalah seseorang itu yang beruntung, iya, fahadal gulam, maka bermula dianya yang beruntung, inilah ini pemuda. Andaikan ada seseorang yang bakal sukses, inilah orangnya. Ya. Inilah semangat orang dulu dalam mencari ilmu. Kemudian lanjut, wa ba'da an qara'a ala Imam Malik muwatta'ahu, dan manakala dan sesudah bahwa membaca ayatnya Imam Syafi'i kepada Imam Malik akan muwatta'nya Imam Malik, lazimahu, nisya melazimi. Ya, melazimi, enggak ada nisya ya. Sesudah bahwa membaca ayatnya Imam Syafi'i kepada Imam Malik akan muwatta'nya Imam Malik, lazimahu. Mulazamah. Mulazamah artinya mulazamah ayatnya Imam Syafi'i akannya Imam Malik. Artinya beliau tinggal bersama Imam Malik ya. Yatafaqahu alaihi, belajar fikah ayatnya Imam Syafi'i kepadanya Imam Malik. Wa yudarisuhu, mengkaji ayatnya Imam Syafi'i akannya Imam Malik. Yudarisuhu mudarasah, belajar bareng lah, kayak guru dan murid. Wa yudarisuhu, dan mudarasah ayatnya Imam Syafi'i akannya Imam Malik. Al-masail allati, akan masalah-masalah yufti, yang memberi fatwa dengannya ini masalah, dengannya masalah hadal imamul jalil, oleh ini imam yang mulia. Nah, jadi beliau tetap belajar terus kepada Imam Malik. Wa tawattadat as-silatu bainahu wa baina syaikhihi. Tawattadat, dan terbentuklah oleh silah, oleh hubungan baik, dan terbentuklah oleh hubungan baik antaranya Imam Syafi'i dan antara syekhnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Fakanal Imamu Malik, maka adalah Imam Malik radhiyallahu anhu yaqulu, berkata ia. Naija di Syakir. Maka adalah Imam Malik radhiyallahu anhu itu yaqulu, berkata ia, ma'atani Quraisyun afhamu min hadzal fata. Belum pernah datang kepadaku oleh seorang Quraisy yang lebih paham dari ini pemuda. Wa kana al-Imam Syafi'i, dan adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqulu, berkata ia, idza dzukiral ulama'u fa Malikun najmu. Ini saling memuji ya. Imam Malik menyatakan, tidak datang kepadaku oleh seorang Quraisy yang lebih paham dari ini pemuda, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga menyatakan tempat yang lain, wa kana al-Imam Syafi'i, adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu yaqulu, berkata ya Imam Syafi'i, idza dzukiral ulama, apabila disebutkan akan para ulama, maka bermula Imam Malik, itulah bintangnya. Artinya bintangnya ulama itulah Imam Malik. Wa ma ahadun amannu alayya min Malik, tidak adalah seorang pun itu amannu yang lebih aku merasa aman, atau apa? Yang lebih berjasa, amannu di sini ya. Dari manna, fala tamnun ya. Wa ma ahadun amannu, tidak adalah seorang pun itu yang lebih berjasa kepadaku dari Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik orang yang paling berjasa terhadap diriku, khususnya di bidang pengetahuan. Walakin yabdu anna mulazamatahu lil Imam Malik lam takun bimani'atin lahu minas safar. Tetapi tampaklah ini menunjukkan tentang semangatnya Imam Syafi'i terus. Belum cukup beliau, belum berhenti di Imam Malik saja. Tetapi tampaklah oleh buah sungguh mulazamahnya Imam Syafi'i bagi Imam Malik radhiyallahu anhu itu lam takun. Tidak ada ianya mulazamah, kembali ke mulazamah. Tidak ada ianya mulazamah itu bimani'atin, itu yang menghalangi bagi Imam Syafi'i minas safari, dari melakukan perjalanan, wal ikhtibarat syakhsiyah, dan dari melakukan uji coba yang pribadi. Artinya tampaknya ketika beliau sudah bersama Imam Malik pun tidak menghalangi beliau untuk terus berjalan mencari pengalaman-pengalaman pribadi. Fakana yaqumu baina waqtin wa akhara, maka ada ianya Imam Syafi'i itu yaqumu, melaksanakan ia, baina waqtin wa akhara, di antara satu waktu dan waktu yang lain, birihlatin, dengan melakukan perjalanan-perjalanan, fil wiladil islamiyah, di negeri-negeri Islam. Beliau jalan kemana-mana. Kama kana yadhhabu ila Makkah, sebagaimana ada Imam Syafi'i itu pergi ya ke Mekah juga, yazuru ummahu, menziarahi ianya imam akan ibunya, wa yastansihu, minta nasihat ia binasaihiha, dengan nasihat-nasihatnya.
Ya beliau tidak melupakan ibu beliau kan, tetap ziarah ke Makkah. Wa ba'da mudhi'i 10 sanawat, dan sesudah melewati 10 tahun, ala iqamatihi, di atas iqamahnya Imam Syafi'i di Madinatul Munawwarah, tufiya, wafatlah oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. 10 tahun Imam Syafi'i bersama Imam Malik, ketika itu Imam Malik wafat. Wa hasal Imam Syafi'i, dan telah merasakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu nala, bahwa sungguhnya Imam Syafi'i itu telah mendapati ya dari ilmu ashturan, akan banyak bahagiannya. Beliau merasa telah mendapatkan banyak bagian ilmu, tapi tetap masih ada ilmu yang kurang. Fattajahat nafsuhu ila amalin min a'malid daulah. Atau di sini juga kita artikan, merasakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa sungguhnya beliau telah mendapati dari ilmu ashtur, akan banyak bagian ilmu yang sudah beliau dapati. Fattajahat nafsuhu, maka menghadaplah oleh jiwanya ila amalin, kepada bekerja, min a'malid daulah, dari pekerjaan-pekerjaan daulah. Jadi beliau pengen bekerja di kerajaan lah, di kerajaan ya. Ya takassabu bihi, yang mencari usaha ya, takassabu mencari rezeki ya. Yang mencari rezeki ia bihi, dengannya amal, ba'da an rahana darahu, sesudah bahwa menggadaikan ia akan rumahnya. Wa ajadat ummuhu, dan lemahlah oleh ibunya, an ma'unatihi, dari membiayainya. Jadi ibu beliau menggadaikan rumah beliau, tidak mampu memberi biaya kepada Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i ini pengen bekerja ini. Fatawalla amalan binajran minal Yaman. Fatawalla, maka mengurusi ianya Imam Syafi'i akan satu pekerjaan di Najran minal Yaman, di kota Najran, bagian dari Yaman ya. Jadi pegawai lah bahasa kita di sana. Wa hunaka tafyiqa yataradadu ala halaqatil ilmi. Wahunaka, dan di sana tafika, mulai ianya Imam Syafi'i taradadu, mondar-mandir ia ila ala halaqatil ilmi, kepada halakah-halakah pengetahuan, wa ya'khudhu, mengambil ia an kibaril ulama, dari ulama-ulama besar, fiha, yang ada di Najran, ila an waqa'a bainahu wa baina waliyil Yaman, hingga bahwa terjadilah antara Imam Syafi'i dan di antara wali Yaman. Kapan terjadi? Asna'a amalihi, pada pertengahan pekerjaannya Imam Syafi'i oleh sesuatu. Jadi di sana beliau bekerja, kemudian tetap belajar juga, datang kepada halaqah-halaqah ilmu, tetap belajar kepada ulama-ulama besar. Namun terjadi antara beliau dan di antara penguasa Yaman ketika itu ya, terjadi sesuatu. Bisa babima akhadau, dengan sebab ma yang mengambil Imam Syafi'i akan Yaman di atasnya wali Yaman daripada kezaliman. Mungkin beliau merasa terzalimi ketika itu Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan sesuatu yang membuat wali Yaman tersinggung ya. Tersinggung. Nah, kita kalau bermasalah dengan penguasa kan susah. Penguasa punya power, bisa mengadu lagi kepada raja besar. Fawasyabihil wali ilal khalifah Harun ar-Rasyid. Maka mengadukan dengannya Imam Syafi'i oleh wali tadi kepada khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, Imam Syafi'i hidup pada masa Harun ar-Rasyid nih kan. Jadi Imam Syafi'i diadukan kepada khalifah. Fa amara bi ihdarihi ila Baghdad. Maka memerintahkan ianya khalifah Harun ar-Rasyid untuk menghadirkannya Imam Syafi'i ke Baghdad, diperintahkan. Imam Syafi'i dari Yaman dibawa ke Baghdad untuk diadili. Wa fi mihnatihi tafsilun sayati. Dan dalam balanya Imam Syafi'i, mihnah ini bala atau ujian yang menimpa imam. Dan dalam musibah yang menimpa imam, itu tafsilun yati, ada uraian yang akan datang di depan. Wala'alla hadhil mihnata allati nadzalat bihi qad saqahullah. Dan barangkali saja ya, mudah-mudahan ini ujian tadi. Ujian yang telah turun ia dengan Imam Syafi'i, sungguh qad saqaha. Sungguh menarik akannya ujian oleh Allah Ta'ala kepadanya Imam Syafi'i. Jadi bisa saja, barangkali saja ujian besar ini yang menyebabkan Imam Syafi'i jadi ditangkap. Ini ujian yang menimpa beliau ini memang sengaja dibawa oleh Allah. Karena memang apapun yang terjadi tentunya kehendak Allah kan. Tapi ini secara khusus Allah timpakan kepada Imam Syafi'i liyasrifah timamahu, supaya memalingkan ianya Imam Syafi'i akan perhatiannya, dari kewalian dan seumpamanya kewalian. Wilayah di sini maksudnya wali kepemimpinan. Supaya Imam Syafi'i
meninggalkan urusan kekuasaan lah. Bekerja di orang, jadi pegawai, jadi ini itu segala macam. Nah, supaya memalingkan dia Imam Syafi'i akan perhatiannya jauh dari masalah kewilayahan dan seumpamanya kewilayahan. Wa ya'uda litijahi, dan kembali ianya Imam Syafi'i supaya kembali ia litijah untuk menghadap bikulliyatihi dengan seluruh jiwa raganya Imam Syafi'i nahwal ilmi, ke arah pengetahuan. Ini salah satu ujian dari Allah ya, supaya Imam Syafi'i merasakan tentang beratnya, susahnya berada dalam lingkaran kekuasaan, supaya beliau meninggalkan bekerja yang seperti itu, menggunakan fokus seluruhnya untuk pengetahuan. Wa kharaja hadzal imamul jalil, dan keluarlah oleh ini imam yang mulia radhiyallahu anhu minat tuhmah, dari tuduhan-tuduhan allati nusibat ilahi, yang dinisbatkan akan dianya tuduhan kepada imam. Ketika itu Imam Syafi'i dituduh, ada yang bilang dituduh sebagai Syiah segala macam kan. Nah, akhirnya beliau selamat dari tuduhan itu. Nah, dan keluarlah oleh imam yang mulia ini dari tuduhan-tuduhan yang dinisbatkan akan dianya tuduhan kepada beliau, keluar liyatubaka ilmu, supaya liyatubaka apa namanya, supaya berlapis-lapislah oleh ilmunya, supaya bertambahlah oleh ilmunya, wasyuhratuhu, nah, supaya menyebarlah oleh ilmunya ya, tabaka, supaya menyebarlah oleh ilmunya dan kemasyhurannya al-afaka, akan seluruh pelosok. Inilah bagian dari takdir Allah. Beliau selamat dari tuduhan, nggak jadi di penjara, yang pada akhirnya nanti ilmu beliau akan menyebar ke seluruh dunia. Kemasyhuran beliau juga menyebar ke seluruh dunia. Lebih kurang seperti itu mungkin ya. Ini sudah setengah jam. Sampai di sini dulu. Masih jauh titiknya ini. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.